Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Mas Bro? Alhamdulillah sehat Bang Bogel. Alhamdulillah baik. Oke guys, kali ini gua ketemu sama Ketua KPU Kabupaten Serang dengan Bapak Abidin Nasar Surya. Ini kebetulan dia teman sekolah aku satu angkatan. Ini udah dua kali periode di KPU Kabupaten Serang. Dan kebenaran saat ini kita mau coba bikin podcast, bikin kenang-kenangan, sebenarnya kenang-kenangan, lebih kepada kenang-kenangan berdua kita. Dan kita akan coba untuk ngobrol 10 menit tentang KPU Kabupaten Serang. Ya. Nah, kebetulan Pak Abidin juga hari ini lagi ulang tahun, ulang tahun. Mudah-mudahan bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi, lebih pokoknya segala macam deh buat Pak Abidin. Amin. Oke, gimana Pak Abidin sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jangan ngambil Pak Abidin deh, kayaknya kaku banget. Gimana bro, sehat bro? Iya. Kita ulangi lagi. Lu biasa panggil gua Bin kan? Oke. Gimana Bin? Sehat sih? Enak banget ya. Alhamdulillah. Betah di KPU? Betah nggak betah ya betah-betahin kan begitu kan. Artinya kita ini kan melaksanakan tugas perintah dari negara kan begitu. Ya kita harus mudah-mudahan harus husnul khotimah. Iya. Untuk kita istiqomah kan begitu. 10 tahun ya di KPU? Hampir 10 tahun, 23 Desember 2023 akan datang purna dari KPU Kabupaten Serang. Besok, berarti Besok. 2023. Jadi berarti setahun lagi ya? 6 bulan lagi lah. 6 bulan lagi ya? Oh, Desember sekarang ya? Iya, Desember sekarang, jadi 2 bulan sebelum pemilihan kita sudah selesai di KPU. Gue mau nanya dulu sepribadi nih, gimana di KPU selama 2 periode di KPU ngejabat anggota komisioner dan sekarang ketua ya? Ya. KPU. Gimana perasaannya? Ya, saya kira ini adalah satu kita tujuan kita kan begitu. Artinya, alhamdulillah selama saya 2 periode di Kabupaten Serang, ini tentu banyak suka dan duka yang kita alami. Tetapi apapun itu, Kang Bogel, saya kira inilah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri bersama kan begitu. Ketika berbicara suka, ya alhamdulillah ada, duka juga banyak kan. Saya 2014 yang lalu menghadapi pemilu 2014, lalu kemudian pemilu 2019, dan di pemilu 2024 ini seluruh tahapan tinggal tersisa hari H pelaksanaan dan distribusi logistik kita kemudian kita juga menghadapi pilkada gubernur kemarin sudah kita lakukan, lalu kemudian pilkada bupati 2015, 2020, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan sukses. Saya kira itu Basicnya kan gue nggak nyangka deh, gue sumpah guys, gue nggak nyangka orang satu ini bisa jadi komisioner KPU, bahkan jadi ketua KPU. Tapi emang sepak terjang politiknya bagus, berarti jempol. Kita main dari gila bareng dulu ya, kita banyak cerita gila bareng zaman sekolah, dan ternyata karir yang ditempuh saat ini lumayan bagus. Basic dari seorang guru ya. ya. Kalau status guru gimana? Ya, kan guru saya tetap Pak. Artinya ketika kebijakan kita sebagai seorang guru pendidik ya. Pendidik itu ya tetap Pak. Saya memang nggak nyambung juga. Dulu kuliah sekolah kan di Semen Negeri sama Kang Bogel di Lebak kan. Lalu kemudian saya juga sempat kuliah di Bogor di ekonomi. Kemudian balik lagi ke Lebak kan di Waspal. Kemudian saya memang belajar tentang organisasi itu dari sekolah dulu kan. Kita aktif di Sispala, itu kan dulu kan di Pantaraleo, lalu kemudian di OSIS juga, kemudian di Pramuka juga, diajak-ajak Kang Bogel di Paskibra juga, meskipun hanya ada pendidikan dan nggak sampai kan gitu kan. Dan kemudian di sekolah juga saya mantan presiden mahasiswa, lalu kemudian di organisasi kepemudaan, baik di KMPI, Karang Taruna, itu saya kira yang mengajarkan saya bagaimana dalam tanda petik kita berorganisasi dan saya kira tidak berpolitik. Kita KPU itu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi bagaimana kemudian kita dituntut untuk bisa menyelenggarakan pemilu itu bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira seperti itu. Kemudian kalau latar belakang
basic, saya kira basic itu kan kita berawal dari organisasi. Saya kira seperti itu Kang Boga. Jadi PMI masih berjalan, masih kader alumni. Ya, karena di penyelenggara itu sudah kita tidak boleh jadi aktif organisasi apapun. Jadi di penyelenggara itu kita mundur semua. Jadi beberapa organisasi kita udah mundur sebagai penyelenggara. Tapi kalau sudah tidak jadi penyelenggara bisa balik lagi. Ya, karena harus netral. Harus netral dan tidak ada kepentingan politik apapun. Nggak boleh ikut kampanye ya. Nggak boleh. Walaupun pengen ya. Walaupun pengen banget tetap seru ya. Seru, politik itu seru sebenarnya. Nah guys, kebetulan apa ya? Mungkin ini buat gue pribadi seperti gini bro. Gue lebih kepada memberikan ini kado ulang tahun loh buat lu bro. Pas banget ya, podcast ini sekalian juga kado ulang tahun buat ketua KPU. Nah sekarang gini, kan banyak nih yang ngomong posisi KPU sendiri, mohon maaf negatif gitu, enak ngobrolnya nih. Suka disentil-sentil sama teman-teman media. Ini karena ada main dengan sepi keberpihakan dengan orang-orang, mohon maaf, partai dan kepentingan. Ini tuh sebenarnya benar nggak sih kalau kita fair? Saya kira di KPU itu memang orang menilai bahwa itu mungkin dulu ya, karena prinsip kita sekarang tidak lagi menjaga jarak yang sama, tetapi bagaimana kita sekarang membangun menjaga kedekatan yang sama. KPU itu sebagai penyelenggara pemilu, kita yang melayani semua kontestan pemilu dalam hal ini dalam partai politik. Jadi kalau dalam tanda petik kedekatan bermain ini saya kira di mana gitu kan? Artinya itu kedekatan itu karena emang kita harus dekat ya dengan partai. Iya, sekarang peserta pemilu siapa? Partai politik. Kalau kemudian penyelenggara pemilu menjaga jarak dengan partai politik, ya kan mereka sebagai peserta pemilu. Tetapi bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif, membangun kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Artinya kita tidak ada garis demarkasi dalam tanda petik ya. Kalau kita dengan partai A dekat ya dengan partai B harus dekat semua gitu. Istilahnya kalau dengan partai A kita senyum, dengan partai B, C dan seterusnya harus senyum semua gitu. Ya kalau dengan partai A senyumnya agak lebar dikit, nah ini bahaya gitu. Tapi senyum kita sama. Inilah dituntut sebagai penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga integritas dan netralitas gitu. Alhamdulillah ya selama 2 periode ini saya selalu menjaga kedekatan yang sama dengan teman-teman partai politik semua gitu kan. Artinya kalaupun teman-teman saya banyak yang di partai A, di partai B, di partai C, ya kita bangun komunikasi yang baik, tetapi satu, ya sebagai sahabat, sebagai teman selesai kita. Tetapi ketika saya sebagai penyelenggara pemilu, sebagai ketua KPU misalkan, siapapun tidak bisa mengintervensi saya, karena saya kan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena amanah yang diberikan kepada saya adalah amanah yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan KPU. Saya kira seperti itu, Bang. Ya. Kalau pengalaman 10 tahunnya, ada nggak hal yang nggak bakal terlupakan? Misalnya intervensi, misalnya ancaman atau misalnya apa? Ada nggak pengalaman pribadi yang selama menjabat di KPU yang nggak bakal terlupakan atau hal unik gitu yang dialami selama menjabat sebagai komisioner KPU? Ya, pengalaman itu pasti ada. Pengalaman sedikit ada intrik dan intimidasi, kemudian juga ada lah, tetapi bagaimana tadi ya kembali kepada orangnya, ya kan? Insya Allah saya nggak baperan lah gitu kan. Kemudian intervensi segala macam itu tadi saya selalu berprinsip bahwa sebagai sahabat, sebagai teman kita akan bergaul bersama-sama. Tetapi ketika kebijakan berkaitan dengan ketentuan dan protokol undangan tidak selalu bisa mengintervensi saya kan begitu. Kenapa? Prinsip integritas, prinsip-prinsip pemilu, prinsip-prinsip sebagai penyelenggara itu tentu akan tetap saya jaga seperti itu. Kenapa? Ya karir kita masih panjang depan bos, jangan main-main lah gitu kan, saya kira seperti itu. Karena posisinya kontestan politik ini bermuara semua ke KPU ya kalau sudah begini kan. Jadi kesan banyak ke positif negatif itu pasti terjadi kan. Oh iya, pastilah. Itulah resiko pekerjaan. Sebagai penyelenggara pemilu saya kira harus dipahami ini. Pemilu ini kan bukan hanya tugas tanggung jawab kami sebagai penyelenggara, tetapi kemudian pemilu ini adalah tugas kita bersama untuk menyelesaikan pemilu. Kenapa? Kalau ingin tegak demokrasi di negeri ini, maka masih ada pemilu.
ya kan seperti itu. Lalu kemudian dari kontestan, dari masyarakat ini juga harus positive thinking dong, ya kan. Sekarang misalkan di taman zaman teknologi sekarang, ya kan, kita ada kamera, kita segala macam, ya kan, ya banyak lah artinya netizen ya, netizen segala macam gitu kan. Ini repot lah gitu kan. Dan kita jangan pernah, kalau kita sekali bermain-main selamanya akan seperti itu. Jadi alhamdulillah itu yang kita sama-sama di KPU itu, terutama Kabupaten Serang kita menjaga, karena KPU itu keputusannya itu bukan keputusan pribadi ketua, tetapi keputusan KPU adalah kolegial, ya kan. Nah oleh karena itu jejak digital itu bahaya bos, gitu kan. Oleh karena itu jangan pernah bermain-main gitu, seperti itu. Ini menurut informasi setelah dari masa menjabat sebagai anggota KPU, rumornya katanya punya wakil bupati ini Pak Udin dengan Ibra. Amin, pernah ngelirik kan begitu. Saya kira kalau harapan ya buat Serang ya, buat Kabupaten Serang, kalau buat Kota Serang, kalau butuh wakil silakan mungkin Pak Amin. Kayaknya layak lah jadi wakil atau jadi siapa tahu jadi bupatinya. Amin ya Allah. Harapan dan cita-cita saya kira semua orang itu punya harapan untuk lebih baik dalam kehidupannya. Tapi kemudian ya kita juga tentu melihat, ya kan, positioningnya seperti apa, situasinya seperti apa, kan kondisi kita seperti apa. Harapan-harapan itu Kang Bogel, ya kita punya harapan gitu kan. Banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang dorong, ayo sudah 2 periode di penyelenggara, paling tidak di 326 desa kita punya saudara-saudara kita, kemudian 29 kecamatan. Tentu kita punya komunikasi. Saya kira di Kabupaten Serang ini, saya kira seluruh Kabupaten Serang ya alhamdulillah sudah tahu, karena Kabupaten Serang ini adalah unik gitu. Kuningnya itu adalah kota Serang dan Kabupaten Serang adalah putihnya telur. Jadi kita ada di pinggiran-pinggiran, ya kan. Ada beberapa pulau yang di situ ada penghuni, di situ ada TPS. Saya sudah alhamdulillah daerah-daerah kecil di mana saja, alhamdulillah saya kira di 326 desa insya Allah saya sudah pernah datang ke desa-desa itu, lalu ke 29 kecamatan insya Allah. Sebagai penyelenggara tentu kami punya teman-teman di PPK di kecamatan ada, di PP di desa-desa ada gitu kan. Dan itu pantauan-pantauan kita gitu. Terkait tadi masalah harapan depan ya insya Allah lah, kita lihat situasi dan kondisi saja Kang Bogel, kan seperti itu. Nah ini masukan buat para calon bupati yang butuh wakil yang layak itu ya Pak Abidin masuk lah. Karena jaringannya besar banget di Serang, siapa kenal Pak Abidin guys ya, kalaupun nggak saya mungkin saudara saya, kan adiknya lah, adiknya lah, bisa kali. Gimana kan rumor-rumornya sama ya, dia Pak Wahyu juga digadang-gadang jadi wakil bupati rumor-rumornya. Ya mudah-mudahan kita kontrak dari Allah yang menentukan. Tapi ada planning nggak, lu sendiri ada planning nggak buat misalnya hijrah ke jadi calon legislatif gitu? Ada mungkin atau mau naik ke Bawaslu atau ke KPU provinsi, planning ke depan setelah habis masa jabatan sekarang? Ya, planning ke depan sih, saya untuk jadi penyelenggara insya Allah stop dulu lah, sudah cukup jadi penyelenggara. Kemudian juga untuk planning ke legislatif ya hampir tahun sekarang, ini tahun emasnya saya. Tapi memang saya belum mau terjun langsung ke dunia politik praktis. Saya istirahat aja dulu lah, melakukan tugas-tugas saya yang belum tuntas kemarin. Ya insya Allah masih ada beberapa kegiatan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan tentu fokus dalam setiap pekerjaan. Kalau saya berprinsip harus fokus dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu planning itu mungkin lah di 2029 nanti Kang Bogel, kita mudah-mudahan panjang umur, barokah, punya rezeki kan gitu. Ya kalau niat kita nggak punya rezeki, nggak punya supporting ini juga harus repot juga kan begitu ya. Ketika kita jadi pemimpin lalu kemudian kita masih memikirkan bagaimana kesejahteraan
anak istri makan bagaimana, ini kan tidak bisa juga, tapi harus lepas semua, kita harus siapkan semua. Kalau saya gitu, ketika saya terjun dalam politik, maka saya harus lepaskan semuanya dan saya fokus untuk bagaimana mampu mensejahterakan masyarakat. Begitu ya. Mantap banget. Asli, mantap banget. Layak. Ya harus gimana? Ya kalau kita sudah terjun dalam politik, lalu kemudian kita ini ada ngurusin warga masyarakat, ya kita hanya jangan janji doang dong. Kalau saya terpilih, saya akan begini-begini. Ya sudah terpilih, lupa kan begitu. Ya kita jangan datang 5 tahun sekali, bos. Tapi bagaimana hibahkan waktu kita untuk masyarakat? Karena masyarakat yang memilih kita, maka kita harus kembali kepada masyarakat. Tapi Karena negara kita ada demokrasi, kedaulatan antara rakyat. Benar. Begitu bos. benar banget. Salut banget. Emang lu udah ketut kan? Ini gua kocok-kocok gitu. Siapa tahu gitu. Dan nggak nyangka aja kalau posisinya tahun ini tahun terakhir ya. Gua kira Iya. tahun besok 2024 gua pikir kayak. Tahun ini, Pak. Apakah semua sama semua kabupaten kok? Oh enggak, tentu ada priorisasi di KPU ya. Kita di Provinsi Banten ini ada 4 kabupaten kota yang memang habis masa jabatannya di tahun 2023 dan 2024. Mana aja tuh? Contoh Lebak, Kabupaten Lebak itu terakhir 2024 kok. Mereka di Februari ya kalau nggak salah. Pokoknya mereka itu satu hal sebelum kesana baru selesai. Nah itu kemudian juga ada Kota Serang sama dengan Kabupaten Serang, kemudian Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Ada 4 kabupaten kota dan 4 kabupaten kota yang lain kemarin sudah dilakukan pemilihan ulang untuk komisioner KPU, yaitu Pandeglang, lalu kemudian Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Jadi tinggal 4 lagi yang masa jabatannya rata-rata selesai di 2023 di bulan Desember dan Februari Januari. Seperti itu Kang Bogel. Mau daftar barangkali di Lebak, silakan. Kayaknya makasih deh. Makasih deh. Cukup politik cukup nyaman 2009 sudah cukup. Oh iya. Pelajaran mahal banget. Iya. Cukup. Kalau ke politik itu agak-agak gimana gitu. Siap. Tapi 10 tahun emang benar-benar apa ya, cukup lah usia 10 tahun itu dewasa lah di politik. Iya. Nah sekarang harapannya sendiri di Pilpres Pilkada 2024 KPU Kabupaten Serang, apa harapannya? Ya tentu saya punya harapan, tadi saya bilang Kang Bogel ya, saya ini harus husnul khotimah, kemudian saya bisa istiqomah untuk itu. Artinya harapan saya adalah bagaimana kemudian pemilu, pileg, pilpres di Kabupaten Serang ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, jujur dan adil, dan tentunya terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah, yang lebih mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Serang dan umumnya Provinsi Banten serta masyarakat Indonesia, gitu kan. Lalu kemudian untuk pilkada ya sama lah, mudah-mudahan terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul lebih yang sekarang sudah bagus, nambah lebih bagus lagi kan begitu. Tentu ada peningkatan yang luar biasa. Sekarang sudah bagus, ke depan lebih bagus. Harapan saya seperti itu, dan tentu berjalan dengan profesional, aman, tertib, nyaman, dan saya sekali lagi terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah, bisa lebih mensejahterakan pada masyarakat demi kesejahteraan, keadilan, kemakmuran untuk masyarakat Kabupaten Serang. Itu seperti itu. Nah, ada apa ya, satu bentuk harapan buat generasi muda, buat generasi muda, buat adik-adik kita mahasiswa ya, buat adik-adik kita yang mau berjuang di dunia politik, apapun bentuknya, buat adik-adik kita yang masih sekarang duduk di bangku mahasiswa. Nih seorang ketua KPU ini bisa dijadikan motivasi buat kalian semua. Nah kira-kira harapannya buat anak muda apa nih? Saya kira untuk teman-teman generasi muda, generasi Z saat ini lebih paham dan saya kira lebih bagus. Mungkin ketika kita di bangku kuliah, di mahasiswa, kita sebagai agent of change, social control, kita mampu mengkritisi dan segala macam sesuai dengan dunia pendidikan kita. Harapan saya generasi muda ini juga bisa terjun di dunia politik agar lebih fresh dan lebih integritas, dan saya kira motivasinya tinggi. Saya kira kesempatan untuk menjadi pemimpin di negeri ini
selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sah-sah saja. Apalagi tadi ada ketentuan. Saya berharap banyak muncul generasi-generasi Z, generasi muda yang sudah menjadi legislatif, yang jadi eksekutif, yang lalu kemudian bisa lebih paham betul bagaimana situasi dan kondisi di masyarakat yang sesungguhnya, sehingga ada role model, kemudian ada harapan-harapan untuk Indonesia lebih maju ke depan. Saya kira apalagi setiap warga negara Indonesia punya hak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira inilah potensi yang harus kita bangun, motivasinya. Jangan takut masuk ke dunia politik, karena kalau kita nggak masuk dunia politik, kapan kita bisa masuk memberikan usulan-usulan? Ya kalau sebagai masyarakat ya kita titip ke dewan kita, tapi kita tidak bisa lantang memperjuangkan itu. Tapi kalau kita masuk sebagai pemain, masuk sebagai bagian dari situ, kita bisa melantang memperjuangkan hak-hak masyarakat dan tentu demi untuk kesejahteraan masyarakat. Semangat anak muda, masuklah baik di dunia politik, kemudian birokrasi dan segala macam. Mari kita isi demi untuk kesejahteraan dan pembangunan Indonesia lebih baik, Pak. Nah, kedepannya Indonesia ada di tangan kalian, bener kan? Betul. Anak muda. Kita ini udah saatnya generasi yang harus menyadari bahwa kita harus segera pamit mundur. Biar muda sekarang. Tapi emang kalau sebatas hanya melakukan aksi itu tidak akan berasa kalau kalian menjadi pelaku utamanya. Akan jauh lebih baik lagi. Nah, Pak Biden, ini makasih banget waktunya di sini. Makasih banget buat teman-teman juga, buat yang sudah mempunyai ambisi ataupun animo untuk berpolitik, animo untuk menjadi orang-orang yang bermain di birokrasi. Bisa lah jadi referensi bahwa Pak Biden Nasyar ini adalah salah seorang figur anak muda sebenarnya yang cocok banget menjadi contoh buat rekan-rekan adik-adik yang ada di dunia kalangan mahasiswa ataupun di masyarakat pada umumnya. Karena saat ini sama gue kenal sama lo nih, Cek. Bagus saja. Dan buat anak PMI, ini figur yang sangat ini populer, dengan menakernya ini. Kalau di Banten. Oke, sukses banget terus buat Pak Biden. Makasih banget buat Pak Biden. Semoga mudah-mudahan lo makin asik. Amin. Lo makin sehat. Amin. Dan tetap menjadi orang tua yang berjiwa muda. Amin. Jangan pernah berubah. Mudah-mudahan tetap humble. Amin, ya Allah. Karena beberapa teman-teman yang udah berjuang sampai saat ini ya salah satunya itu yang paling humble. Jadi panutan buat generasi mudanya. Nah, buat KPU Kabupaten Serang, saya juga mengucapkan makasih banget karena sudah memberikan waktunya untuk untuk memberikan kesempatan bisa memberikan podcast bareng dengan Ketua KPU. Mudah-mudahan KPU yang lainnya di kota kabupaten lainnya bisa memberikan pintu, membuka selebar-lebarnya untuk saya bisa datang ke KPU yang lain biar kita ngasih pemahaman buat publik ya tentang apa sih sebenarnya KPU. Banyak yang nanya, biar mereka juga tahu ketika mereka mau masuk ke KPU itu sebenarnya sangat mudah banget. Tinggal kalian mempersiapkan diri dengan sematang mungkin dan mencegah generasi muda yang positif. Oke. Sukses terus buat Pak Biden. Thank you. Makasih banget buat Kabupaten Serang. Thank you, bro. Oke. Ya, semoga nonton juga, bro. Sukses buat semuanya. Oke, buat teman-teman yang baru ketemu sama channel YouTube gua, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Bogel, Sultan Rakasi YouTube channel. Nah, buat teman-teman Kabupaten Serang juga, ini adalah podcastnya KPU Kabupaten Serang. Pokoknya di sini multimedianya biang banget guys. Keren banget. Thank you. Makasih banget buat semuanya. Oke, thank you, Pak. Ya, Assalamualaikum. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.